wabarakatuh. Sebelum persidangan pada hari ini, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib sidang 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Yang kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memberi syarat untuk duduk dalam ruang sidang. Yang ketiga, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, dan melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang, seperti handphone agar dimatikan dan tidak menelpon atau menerima telepon. Yang keempat, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan meledak, ataupun alat-alat benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawa wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu. Yang keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Yang ketujuh, tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau alat yang dapat membahayakan keamanan sidang. Yang kedelapan, pengambilan foto rekaman suara harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Yang kesembilan, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Selasa 3 Desember 2024, pukul 12 akan dilaksanakan sidang perkara pidana pelecehan seksual. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin memohon untuk berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Baik, para saudari jaksa penuntut umum siapa? Lanjutkan. Baik, para saudari jaksa penuntut umum siapa mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Penasihat hukum? Siap yang mulia. Siap yang mulia. Baik, Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara dengan nomor register 20 DPK 12/11/24 dengan terdakwa Muhammad Rio Haji Wicaksono menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, para penuntut umum, mohon hadirkan para terdakwa dalam membuka persidangan. Baik, selanjutnya para terdakwa, sebelumnya saya akan menanyakan terkait dengan identitas saudara terlebih dahulu. Kepada saudara terdakwa Pri, apakah Anda dalam keadaan sehat? Sudah sarapan? Sudah. Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap. Baik, sebelumnya saya akan membacakan identitas terdakwa Pri. Nama lengkap Muhammad Rio Haji Wicaksono. Tempat tanggal lahir Jakarta 19 Maret 1996. Umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Kepada penasihat hukum dan terdakwa, apakah saudari benar penasihat hukum dari terdakwa? Iya yang mulia. Silakan perlihatkan surat kuasa dan surat praktek saudari. Baik, karena tidak ada masalah, silakan balik ke tempat masing-masing. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudari penasihat hukum terdakwa sudah menerima salinan surat dakwaan? Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Identitas terdakwa nama lengkap Muhammad
Prio Adi Caksono, tempat tanggal lahir Jakarta 19 Maret 1996, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bahwa terdakwa Prio pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2024 bertempatan di kantor A atas setidaknya yang termasuk layanan hukum Pengadilan Negeri Depok tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja telah melakukan perbuatan pelecehan seksual. Serangan terhadap korban yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: pada pukul 8 malam Nazla sudah mengerjakan desain kerjaan di kantor. Lalu saat beristirahat di pantry menghampiri meja, mereka berdua mengobrol sampai larut malam. Prio terbawa suasana, tetapi Nazla merasa tidak nyaman. Kemudian Prio memegang tangan Nazla dan memeluknya dan menciumnya. Mengingat pasal 285 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Nazla memberontak, namun Prio menahan dan mengancamnya karena Prio merupakan bos di kantor. Nazla tidak berani untuk membuka mulut karena jika Nazla membuka mulut, Prio akan memecat Nazla. Dan diingat pasal 289 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Baik, terima kasih kepada saudari jaksa penuntut umum. Kepada terdakwa, apakah Anda mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Mengerti, yang mulia. Ada tanggapan? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Saudara penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan ekspresi atas surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Tidak, yang mulia. Baik, karena penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan sanggahan, maka sidang kita lanjutkan dengan sesi pemeriksaan kesaksian dan kepada jaksa penuntut umum. Apakah saksi dan korban sudah siap? Sudah siap, yang mulia. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukum. Selanjutnya ada beberapa saksi dan korban yang dihadirkan di persidangan jaksa penuntut umum. Saksi dan satu korban, yang mulia. Baik Pak, silakan saudari jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi dan korban terlebih dahulu di muka sidang. Apakah Anda sehat hari ini? Sehat yang mulia. Apakah Anda siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Benar Anda bernama anak Saprio usia 20 tahun dan bekerja sebagai karyawan? Iya benar yang mulia. Baik, kepada saudara Anas, silakan berdiri satu langkah. Ikuti kesaksian. Saya bersumpah Saya bersumpah di atas Al-Quran di atas Al-Quran akan bersaksi akan bersaksi dengan sebaik-baiknya sebaik-baiknya. kepada JPU. Apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ini yang ini. Bagaimana? Boleh, itu. Yang mulia, bagaimana saudara Anas mengetahui keberadaan korban? Saat itu saya sedang berjalan menuju negeri. Ketika saya hendak menendang memakai baju kaos berwarna biru sedang berlari tergesa-gesa. Apakah penasihat hukum memiliki pertanyaan kepada saksi? Bagaimana Anda bisa yakin bahwa klien saya yang memperkosa korban? Karena tidak ada orang lain, Prio dan Nazla di pantry saat malam itu. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah jawaban saksi sudah jelas? Belum, yang mulia. Kesaksian yang diberikan saudara Anas tidak memiliki bukti yang sangat kuat. Tolong korban menceritakan kejadian sama itu. Di jam malam di hari Kamis saya sedang mengerjakan deadline kantor. Karena saya lelah, saya pergi ke pagi untuk beristirahat. Lalu Pak Prio datang dan menanyakan tentang pekerjaan saya yang sedang saya kerjakan. Kami berbincang lumayan lama. Saat itu saya merasa Pak Prio membawa suasana, lalu dia memegang tangan saya merasa sangat tidak nyaman saat itu. Kemudian Pak Prio memang saya dan menarik saya dan
saya dan diri saya. Saya mencoba untuk memberontak tetapi Patrio menahan dan mengancam saya jika saya membuatnya, Patrio akan memecat saya. Kami memiliki saksi yang lain yang mulia, mohon dipertimbangkan. Para saksi dipersilakan untuk memberikan kesaksian. Saya berada di lokasi kejadian ketika peristiwa pelecehan seksual yang saat ini sedang terjadi. Saya melihat pria yang melakukan tindakan yang tidak dibunuh saat negara, yang adalah teman kerja saya. Pada saat itu saya ingin mengambil minum di dapur. Pada saat ini saya melihat secara langsung pria melakukan tindakan pemerkosaan terhadap saya. Keberatan yang mulia, kesaksian dari Anas hanya berasal dari satu pihak saja, yang mana kita semua tahu bahwa Anas adalah teman dari Nazar. Keberatan diterima. Apakah ada sanggahan dari saudara Anas? Ya, yang mulia, saya memiliki bukti yang membuktikan bahwa saya melihat secara langsung pemerkosaan yang dilakukan terdakwa. Saudara Anas bisa menampilkan bukti? Ya, yang mulia. Pada saudari korban, apakah benar semua keterangan yang diberikan oleh saksi tadi? Ya, yang benar itu yang mulia. Pada saudara terdakwa, apakah benar semua keterangan yang diberikan oleh saksi tadi? Iya, yang mulia. Apakah saudara menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi? Iya, yang mulia. Saya tidak akan mengulangi. Baik, sidang hari ini diskors untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, pembacaan putusan oleh majelis hakim diwakilkan oleh hakim ketua. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan hakim. Menyatakan dengan ini saudara Prio secara sah dinyatakan bersalah dengan dakwaan menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara sesuai dengan pasal 289 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Apakah saudara terdakwa sudah mengerti dengan putusan ini? Mengerti, yang mulia. Bagaimana dengan saudara JPU dan penasehat hukum? Mengerti yang Mengerti yang mulia. Baik, sidang terkasus pelecehan seksual pada hari Selasa dinyatakan ditutup. Sidang kasus hari ini Selasa tanggal 3 Desember 2024 berakhir dengan hasil terdakwa Prio dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Majelis hakim meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri.